Baik, selamat malam buat kita semua, buat semua rekan-rekan, para mahasiswa program Magister Teologi kelas Medan, dan terima kasih buat Bapak dosen, Pak Andreas, yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk mempersiapkan satu paper dalam bentuk PPT, yaitu Teologia Pentakosta. Nah, apa itu Teologia Pentakosta? Dan itu sering juga disebut dengan aliran Pentakosta. Nah, kami dari kelompok 4, saya Samuel Pak Pahan dengan Bapak Gani, dalam kesempatan ini akan memaparkan materi yang sudah kami persiapkan beberapa minggu yang sudah lewat. Nah, di pembahasan ini kami batasi pembahasan kami dalam bentuk daftar isi. Yang pertama, pengertian Pentakosta atau Pentakostalisme. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga adalah pokok ajaran dan praktik aliran Pentakostalisme. Yang keempat adalah persekutuan gereja aliran Pentakostalisme. Nah, beberapa menit ke depan kami akan membahas materi-materi ini sesuai dengan daftar isi. Yang pertama, pengertian Pentakostalisme itu sendiri. Nah, di Indonesia, kata Pentakostalisme itu sering disebut sebagai aliran Pentakosta. Ya. Aliran Pentakosta adalah salah satu aliran di antara berbagai aliran gereja yang kemunculan dan perkembangannya paling spektakuler pada abad dewasa ini. Nah, Pentakostalisme itu juga adalah sebuah gerakan yang terjadi di kalangan Protestanisme, ya, yang sangat menekankan peranan karunia Roh Kudus. Nah, kalau kita baca dalam sejarah gereja, ini dipelopori oleh John Wesley, ya, tokoh dari Protestanisme. Latar belakang. Versi 1, kita akan belajar tentang Parham di Topeka dan Kansas, yaitu pada tahun 1903, 1905. Nah, versi kedua nanti kita akan melihat yaitu William Seymour, ya, William J. Seymour di Los Angeles, yaitu pada tanggal 9 April tahun 906 sampai 1922. Dalam tahun inilah ajaran William J. Seymour ini berkembang, ya, dari pengajaran yang disampaikan oleh Parham, ya, tentang berbahasa lidah, dipenuhi Roh Kudus, dan berkembang di bawah pengajaran daripada Seymour itu sendiri. Baik. Nah, latar belakang aliran Pentakosta versi 1 yaitu Parham di Topeka. Yang pertama, peristiwa ini terjadi pada diri pendeta Charles Fox Parham. Siapa itu pendeta Fox Parham? Pendeta Charles adalah pendeta Episkopal Methodist Church. Pendeta Charles meninggalkan gereja karena gerejanya kurang menekankan kesucian hidup maupun peranan Roh Kudus. Ini sering disebut dengan kata holiness, ya, tentang kekudusan hidup. Jadi penekanannya itu holiness, ya. Pendeta Charles mendirikan wisma penyembuhan di Bethel atau Bethel College pada tahun 1998, yaitu di Topeka. Pendeta Charles menugaskan muridnya untuk mempelajari ciri utama dari gerakan kesucian, termasuk penyucian dan penyembuhan ilahi, seluk-beluk, baptisan roh, atau disebut dengan berkat Pentakostal.
bertolak dari 4 peristiwa yang dituturkan dalam Kisah Para Rasul. Setelah itu Parham menerima PR dari mahasiswanya, di mana Parham memberikan tugas kepada mahasiswanya khusus untuk membahas tentang baptisan roh. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Parham menyimpulkan bahwa baptisan Roh Kudus pasti selalu ditandai dengan glosolalia. Parham mengajak muridnya menerima baptisan Roh Kudus dengan berjaga semalam, yaitu tanggal 1 Januari 1901. Agnes N. Osman meminta Parham meletakkan tangannya di atas kepalanya. Nah, saat itu Osman mampu berbahasa Cina yang tidak pernah dipelajarinya, ditambah dengan lingkaran cahaya. Ya, lingkaran cahaya pada wajah dan kepala daripada Agnes N. Osman itu. Ya, Pak Gani dengar kan? Dapat didengar Pak Gani? Baik. Pak Gani bisa dengar? Coba dibuka mic-nya, Pak. Bisa Pak Samuel, bisa Pak Samuel, bisa. Oke. Pak, jelaskan. Para mahasiswa bisa dengar? Haleluya. Ya, kita berharap para mahasiswa juga bisa, para sahabat-sahabat ya, kelas S2 juga boleh mendengar dengan baik ya. Dan tentu memberikan kritik-kritik dan masukan nanti di akhir slide ini. Kami lanjutkan ya. Saat itu Osman mampu berbahasa Cina yang tidak pernah dipelajarinya, ditambah dengan lingkaran cahaya pada wajah dan kepalanya. Jadi ada sejenis kemuliaan ya di atas kepala daripada Osman itu sendiri, yaitu mahasiswa yang dikasih tugas oleh Parham di Topeka ya. Peristiwa itu disebut sebagai awal gerakan Pentakosta. Jadi peristiwa yang dialami oleh murid Parham itu menjadi sebuah kegerakan awal Pentakosta di Topeka. Ya. Nah, ini berakibat di mana Parham menutup sekolah dan menyuruh muridnya untuk menyebarluaskan amanat Pentakosta. Jadi Bethel College yang dipimpin oleh Parham di Topeka itu oleh karena peristiwa yang dialami oleh Agnes N. Osman itu, ya, dia berbahasa Cina, tambah lagi ada lingkaran di kepalanya, membuat Parham mantap ya untuk menutup sekolah Bethelnya dan menyebarluaskan tentang peristiwa itu kepada banyak orang. Dan itu disebut dengan awal kegerakan Pentakosta. Baik, saya serahkan kepada sahabat saya Pak Gani untuk membaca latar belakang Pentakosta versi 2. Silakan Pak Gani. Terima kasih. Latar belakang aliran Pentakosta versi 2, Seymour di Los Angeles. Pada tanggal 9 April 1906, William J. Seymour berkhotbah di sebuah gereja baptis tentang baptisan kudus. Hari ketiga terdengarlah bahasa roh di tempat itu. Jemaat bertambah banyak. 9 hari setelah peristiwa itu terjadi gempa bumi di kota San Francisco. Segera terdengar traktat yang menghubungkan dengan akhir zaman. Pengaruhnya adalah semakin bertambahnya orang yang datang ke Los Angeles. Dalam waktu singkat, berdirilah sejumlah pusat Pentakostal di kota besar Amerika Serikat maupun di berbagai negeri di dunia. Lanjut Pak, slide-nya. Tiga, pokok ajaran dan praktek aliran Pentakosta.
Alkitab itu sebagai firman dan tata tertib bagi iman dan perilaku. Allah yang benar dan hidup diyakini sebagai Allah yang esa, menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Keselamatan diyakini sebagai buah kasih karunia Allah yang ditawarkan kepada manusia melalui pemberitaan dan ajakan menyatakan penyesalan dan mohon ampun kepada Allah. Baptisan ada 2. Baptisan air sebagai lambang kematian dan penguburan kemanusiaan yang lama. Baptisan roh dan afi, orang yang menerima baptisan ini beroleh kuasa untuk hidup dan pelayanan. Dikokohkannya karunia dan penggunaannya dalam karya pelayanan. Berbahasa lidah kesaksian dalam tanda lahiriah berupa berbicara dalam bahasa lidah atau bahasa lain. F. Teruskan Pak. F. Perjamuan kudus, pemecahan roti, terdiri dari unsur roti dan buah anggur. Kesucian hidup dan perilaku secara menyeluruh. Sesuai dengan pernyataan iman The Assemblies of God 1916, bahwa Alkitab mengajarkan hidup yang suci. Tanpa itu manusia tidak bisa melihat Allah. Penyembahan ilahi, penyembuhan rohani, diberikan pada semua orang percaya, namun pada prakteknya hanya diperoleh orang-orang tertentu. Dulu aliran ini menolak penggunaan ilmu kedokteran dan obat-obatan modern karena dianggap penuh dosa. Akhir zaman kedatangan Kristus kedua kali, pemerintahannya 1000 tahun dan langit bumi baru, meyakini Yesus akan datang kembali dan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun di dunia ini sambil memulihkan dan menyelamatkan bangsa Israel. Gereja diyakini sebagai tubuh Kristus, tempat Allah berdiam melalui rohnya. Setiap orang percaya yang lahir oleh roh adalah bagian integral gereja yang merupakan anak sulung dari mereka yang diselamatkan, yang namanya telah tertulis di sorga. Ibadah dan upacara. Beribadah secara teratur pada hari Minggu ditambah dengan pertemuan ibadah pada hari lainnya. Tidak perlu tata ibadah yang rinci atau kaku. Tidak perlu nas dan tema khotbah. Ibadah berlangsung secara spontan. Yang terakhir. 4. Persekutuan Gereja Pentakosta. Tahun 1955, hamba-hamba Tuhan aliran Pentakosta membentuk PAPSI, Persatuan Antara Pendeta-Pendeta Seluruh Indonesia. Persatuan ini selanjutnya sepakat untuk membentuk organisasi persatuan dengan nama DKG KPSI, Dewan Kerjasama Gereja-Gereja Kristus Pentakosta Indonesia. Dan juga lahirlah PPI, Persekutuan Pentakosta Indonesia. Tahun 1971 di Surabaya berdiri PUKRIP, Persekutuan Umat Kristen Pentakosta di Indonesia. Tahun 22 Oktober 1998 berubah menjadi Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia PGPI sampai saat ini. Baik, terima kasih. Demikianlah slide yang bisa kami sharekan di kesempatan ini. Dan kepada rekan-rekan dan sahabat-sahabat kami berikan kesempatan untuk menanggapi dan memberikan masukan kepada materi yang sudah kami sajikan dalam bentuk typing ini. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa
memberikan jawaban-jawaban yang mungkin Bapak Ibu pertanyakan yang timbul dari materi yang boleh kami sampaikan dari Teologia Pentakosta. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom. Haleluya, Pak Gani. Haleluya, Pak Samuel, mantap. Mantap ya. Tuhan berkati semua sahabat-sahabat dosen dan mahasiswa. Shalom. Shalom, Pak Samuel.